Sebelumnya saya ingin sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hadir di tengah-tengah kita Bupati Buton Pak Labakri yang tentunya saya ingin mintai sedikit pendapat tentang bagaimana pandangan Bapak tentang fenomena pemekaran Kepton yang akhir-akhir ini terus bergulir dan cukup panas. Barangkali waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bupati Wamanah Yaro Wamanah Bupati, yang sama-sama kita hormati juga Pak Bupati senior Pak Umar, ada Ibu Isti juga, saya hormati, dan hadirin yang tidak sempat saya sebutkan satu demi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Wamanah Bupati yang mengundang kita semua pada malam hari ini dalam suasana kekeluargaan dengan keikhlasan beliau menjamu kita malam hari ini. Saya mohon maaf agak terlambat tadi. Jalan sudah ramai sekarang, beberapa Sarawaja itu udah kita tikungan sudah tidak bisa lagi lampu-lampu karena mau lampu ada lagi dari depan. Kadang-kadang saya balik dari sini jam 1, jam 2 itu masih ada kendaraan motor dan mobil. Ini juga hasil daripada kerja-kerja senior-senior beliau memekarkan wilayah-wilayah ini sehingga kemudian pertumbuhan ekonomi dan daerah ini titik-titiknya masih makin banyak. Bau-bau, ada Batauga, Pasarwajo, kemudian Labukari dan seterusnya. Tadi sudah lengkap dari Sekber maupun Pak Umar sebagai Ketua Sekber, Ketua Tim Percepatan. Hanya tentu dalam perjalanan itu ada bunga-bunganya juga. Nah, saya ada bunga-bunganya juga melengkapi apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Bahwa setelah saya singkat saja, Juli 2014 Buton Tengah, Buton Selatan mekar. Nah, setelah dua itu mekar, ini yang tadi beliau lupa ceritakan bunga-bunganya itu. Saya ingat persis waktu itu di Jakarta di rumah beliau di Cibubur. Setelah jadi 6 ini daerah, yang tadinya 4 tidak cukup, maka tambah 2 jadi 6, cakupannya cukup. Beliau perintahkan ada tim dari Pasafai dulu, namanya Dirmansyah, dia sekretaris tim waktu itu, ditugaskan untuk melengkapi. Jadi masih Buton Raya, lengkapi semua. Jadi list daftar dari Komisi 2 waktu itu yang beliau ceritakan, listnya kan sudah keluar itu, yang kurang ini. Kita kejar itu siang malam di sana, dicari lagi dokumen, geletak semua, dikumpul-kumpul. Tinggal satu yang saya ingat waktu itu, wali kota. Tentang itu tadi persetujuan lokasi itu. Pak Wali Kota saya ingat waktu itu masih di Batam, dikejar, ditugaskan Kabak Pemerintahan Buton, kejar beliau teknik. Setelah itu Buton Raya tadi yang tadi lupa juga beliau, kita jilid ulang lengkap semua, tidak ada lagi yang kurang, tapi masih konsep Buton Raya, Waktu Juli waktu itu selesai, saya dengan beliau Pak Bupati waktu itu, kita setelah tuntas dari pembahasan mekarnya 2 itu, saya sama-sama beliau ketemu Ketua Komisi 2 Agung Gunanjar dari Golkar. Kita bawakan dokumen bahwa ini sudah siap Buton Raya. Juli 2014 selesai pemilu. Nah, waktu itu beliau sudah menyampaikan kami sudah siap. Hanya saja bulan Oktober itu sudah
pelantikan DPR baru. Karena 2014 April kan pemilu legislatif. Nah, waktu itu beliau sampai pukul kepalanya, saya berdua saya dengan Pak Umar. Ini tidak bisa menggunakan hak inisiatif karena 3 bulan tidak mungkin hak inisiatif dan 4 tahap itu bisa selesai. Dia butuh 6 bulan. Butuh 6 bulan. Lalu beliau kasih jalan begini. Sudah Pak Bupati, coba bicara dengan pemerintah. Komunikasikan dengan pemerintah. Kalau hari ini pemerintah dia usulkan, kalau dari pemerintah hanya 1 tahap. Surat presiden masuk, langsung kita bahas, kita palu secepatnya. Waktu itu masih Buton Raya, Kepulauan Buton. Akhirnya saya dengan beliau, kita tadi beliau sebut Prof. Jo, kita temui beliau secara pribadi. Kebetulan beliau itu saya punya senior, dosen juga, dia sesama dosen juga di sana. Kita beri penjelasan, pukul lagi kepalanya beliau, Pak Jo waktu itu, Dirjen Otonomi Daerah. Aduh Adinda tidak bisa, karena pemerintah masih moratorium. Tapi kalau ini dia muncul dari DPR, saya bantu, kita langsung proses. Jadi baku tolami itu, pemerintah dan DPR. Saya dengan beliau, Pak Umar waktu itu Bupati, kita ketemu. Dokumennya lengkap, Buton Raya, masih nama Buton Raya. Itu masih ada dokumennya. Kita selesaikan di rumahnya beliau di Cibubur. Di masa kita suruh pulang pergi, ambil, cari dokumen yang bersisa berdasarkan list dari Komisi 2. Kita masuk. Cakupannya ditambah dengan Sudah Buton Tengah, tambah Buton Tengah, Buton Selatan. Karena pas mekar dia, dokumen itu tinggal ditambahin surat-surat lain, kita PJ itu kita cepat menandatangani, itu dilengkapi. Lanjut. Terus itu. Nah, baku tolak lah itu. Kenapa 3 bulan tidak bisa? 4 tahap dalam hak inisiatif itu masih ada. 2014 undang-undangnya masih undang-undang 32. Jadi pembentukan daerah otonom melalui undang-undang itu masih diberi ruang. Seperti tadi beliau sampaikan, hak inisiatif masih ada. Jadi sebetulnya kalau 6 bulan lagi DPR akan menggunakan hak inisiatifnya. Kenapa? Karena syaratnya terpenuhi semua. Sudah terpenuhi semua. Kan yang kurang cuma cakupan wilayah. Dokumen lain pakai dokumen yang lama. Waktu tolak ke sana kemari, pemerintah bilang melalui Dirjen bahwa kami tidak bisa. Karena ini pemerintah SB waktu itu masih tetap pada moratorium. Tetapi karena pembentukan undang-undang ini boleh oleh DPR dan daerah otonom baru dibentuk dengan undang-undang, maka tidak ada larangan. Karena di undang-undang masih dibuka ruang, tidak ada larangan bagi DPR untuk membentuk undang-undang. Makanya Buton Tengah, Buton Selatan tidak mekar meskipun pemerintah moratorium juga. Nah akhirnya karena seperti itu kondisinya, pemerintah baku tolak dengan DPR. Tidak lama kemudian dalam tahun yang sama muncul undang-undang 23 2014 juga. Tapi proses tadi yang saya dengan Pak Bupati menghadap komisi itu masih undang-undang lama, masih undang-undang 32, belum keluar nih undang-undang 23 2014. Kita masih mau cari itu, keluarlah undang-undang ini, undang-undang terbalik. Di undang-undang terbalik itu hak inisiatif DPR membentuk undang-undang untuk daerah otonom baru dihapus. Jadikan satu pintu melalui daerah persiapan 3 tahun. Pembentukan daerah persiapan ini dengan PP. Kalau sudah memenuhi syarat, nanti PP itu diangkat statusnya menjadi undang-undang. Itulah baru DPR terlibat di dalam. Nah tadi persoalan berubahnya menjadi kanton setelah itu sebetulnya. Setelah 2014, setelah terbentuknya undang-undang baru, lalu mumpung ini beliau sampaikan, saya ingat Pak Nur Alam bilang, mumpung ini ada baru, coba didiskusikan lagi ini nama soal nama. Tadi Jusmani dan Sekber dan beliau sudah sampaikan soal perubahan nama itu. Jadi bukan satu orang yang merubah nama itu, bukan. Itu pertimbangannya jauh, seperti oleh beliau tadi,
untuk kepentingan daerah baru yang mau dibentuk. Semata-mata untuk itu. Kalau saya tidak salah waktu itu ada 3 nama kan yang ditawarkan ulang. Sultra Kepulauan, Buton Raya, beliau tadi sampaikan usulkan Kepulauan Buton. Dengan sikat Kepton. Nah itulah yang disepakati. Jadi lalu kemudian Sekber dengan beliau kita selesaikan semua sampai dengan di antaranya yang saya sekarang sudah lengkap itu sudah menggunakan undang-undang baru, sudah undang-undang 23. Jadi kalau dibilang itu tidak lengkap dan itu tidak benar. Seluruh dokumen saya ditugasi Pak Bupati waktu itu mengantar tim dari kita DPR ketemu dengan Kemendagri yang kemudian jadi pejabat gubernur kemarin Pak siapa itu? Bukan Pak PJ Gubernur Sultra kemarin 6 bulan. Apa siapa itu? Nah, beliau waktu itu masih direktur. Saya tinggi juga. Beliau kasih mandat pokoknya mainkan di sana. Tinggi juga saya. Karena alasannya belum ada PP-nya. Apa yang saya sampaikan? Betul Pak, tapi jangan sampai penyusunan PP ini akan membatasi lagi kami. PP-nya. Kami berharap penyusunan PP nanti jangan menjadi dasar untuk Kepulauan Buton atau yang ini tidak mekar lagi karena dibatas-batasin kita di PP-nya. Ternyata PP itu sampai hari ini belum diteken. Tadi beliau sampaikan 2 PP-nya. PP tentang desainnya berapa? Karena pemikiran yang berkembang daerah di Indonesia ini supaya tidak liar maka didesain dulu. Berapa kabupaten? Mau berapa provinsi? Dan itu harus ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Kemudian PP yang kedua adalah pedomannya. Pedomannya yang belum keluar. Tetapi yang syarat umum itu sudah lengkap. Pedoman yang kita tunggu di situ yang kita dengan Pak Yusmani atas arahan beliau juga waktu itu dikomunikasikan ya tim. Nanti di lampiran PP itu ada tambahan data. Tapi itu sudah masuk karena seluruh dokumen itu hanya turunannya saja. Tetapi dokumen induknya sudah ada, yang sekarang dokumen sudah ada di semua, sudah di DPR, sudah di DPD, di kementerian. Jadi seperti kata beliau kalau bilang tidak jelas, tidak lengkap, tidak ada, dari mana? Dan itu detail pasal yang kita ikuti itu yang ada dalam Undang-Undang 23. Jadi mudah-mudahan tentu saja kita kembalikan ke niat baik oleh beliau Bapak Bupati senior kita hadir pada malam hari ini mengundang kita. Saya sangat berharap kita yang hadir itu menjadi yang bisa menyampaikan ke orang-orang yang belum paham supaya tidak liar lagi seperti beliau sampaikan tadi menjadi penghambat. Nanti dianggap ini tidak lengkap dong. Tarik tidak gampang, itu merupakan waktu dan bisa-bisa dia keluar dari daftar. Nah inilah yang harus disadarkan ke teman-teman, ke adik-adik itu. Kita mau tetap mau ini atau kita sendiri yang menarik ini supaya tidak masuk lagi di daftar. Karena kita sendiri meragukan itu. Apa yang sudah kita lakukan padahal itu sudah resmi. Oleh siapa? Seluruh kepala daerah seperti ini. Dan masyarakat ada semua. Induk. Kalau induk sudah mau melepas dan cakupan sudah oke, syaratnya sudah, tidak ada lagi masalah. Hanya sekarang kita bersabar menunggu PP ini, yang 2 PP ini dulu tahun 2019 Kak Jus ya, yang di DPD kita diundang undang seluruh daerah yang 173 itu Mendagri waktu itu masih Pak Cahyo hadir sama-sama di sana. Saya punya feeling itu DPD karena begitu kuatnya tekanan seluruh Indonesia itu mau kandang paksa Mendagri loh, supaya cepat ini diproses ini barang. Tapi tetap mengambang juga. Pas selesai pertemuan, saya dekati beberapa teman yang menyertai beliau eselon 1. Saya tanya, apa masalahnya? Kenapa? Ada saya dibisik-bisikin. Ya, ketua tim DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah waktu itu belum parah PP. Syaratnya itu barang dia masuk harus diparaf dulu
Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Ya, yang kedua, yang belum mau parah. Maka sampai hari ini itu RPP itu masih belum. Saya tanya terus kenapa ini? RPP ini setelah 2 tahun setelah undang-undang keluar di Dirjen Otonomi Daerah sudah menyiapkan dan itu sudah masuk, tinggal masuk ke presiden hari ini. Jadi kita mau apa, berkelahi internal kita, dokumen yang sudah lengkap itu kita mau tarik lagi dan itu akan berbahaya, bisa-bisa tadi seperti bilang bisa keluar dari daftar. Pada hari ini sudah masuk, mau yang 23, yang 12, 11, Captain sudah ada di dalam. Dan dari aspek dokumen paling lengkap, karena kita menggunakan dokumen baru, bukan dokumen Buton Raya, dokumen Captain yang sudah menggunakan Undang-Undang 23 2014. Jadi begitu jalan ceritanya, sedikit bunga-bunganya, bahwa apa yang berkembang itu tidak benar. Pak izin Pak Bupati Senior, saya juga 2020 menjelang Januari saya diundang oleh anak-anak di sini bersama wali kota. Saya sudah jelaskan juga itu dalam satu lengkap juga sama kronologinya sampai begini. Hanya saja itu. Nah, kalau kita mau melakukan lobby, mungkin ya toko-toko kita tidak usah lagi apa. Nah, kita apa dulu misalnya dengan Pak Gubernur. Karena kita juga punya menteri di sana. Kita semua ini delegasi pemerintah supaya bagaimana supaya kita punya daerah ini bisa menjadi perhatian untuk kesempatan pertama ketika dibuka ya kita sudah ada di dalam, mau berapapun kita sudah ada di dalam. Saya kira itu tambahan dari baik. Terima kasih Pak Bakri, menambah apa namanya pemahaman kita tentang keseluruhan proses ini. Luar biasa sekali. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.